khusus Gereja Katolik Roma. Nah, istilah kanonik ini asalnya dari kata Yunani yang berarti kanon atau regula atau aturan. Ini memainkan suatu peranan penting dalam evolusi hukum, evolusi umum hukum oleh sebab pengaruh gereja terhadap persekutuan Eropa Barat di abad pertengahan. Nah, hingga kini kaum Katolik menganggap dirinya tunduk pada dua tatanan hukum, yakni hukum negara dan hukum kanonik. Bisa dilanjutkan lagi? Kita ulas tentang sejarah hukum ya mengenai delik pencemaran ini sendiri. Sesi materinya 2 menit lagi ya untuk Pak Dokter ya. Ya, oke. Sebentar ya. Tolong di slide-nya digeser lagi. Nah, hukum kanonik ini menjadi warisan daripada hukum civil law system yang kita wariskan dari pemerintah Hindia Belanda. Tentunya Hindia Belanda itu penjajah Belanda mewariskannya dari kode de Napoleon ya, dari pemerintahan Prancis di bawah Kaisar Napoleon Bonaparte. Silakan dilanjutkan lagi. Nah, kalau kita berbicara masalah penghinaan, seringkali dipadankan dengan pencemaran nama baik. Nah, pencemaran nama baik ini dengan delik penghinaan sebenarnya memiliki keterkaitan, tapi sebenarnya bisa dibedakan antara keduanya. Di mana karakteristik daripada delik penghinaan dan pencemaran nama baik itu, keduanya merupakan tindak pidana yang bersifat subjektif dan publikatif. Jadi artinya ada ketersinggungan antara harga diri, nama baik, ya, martabat untuk diketahui secara umum. Nah, R. Susilo dalam bukunya dia membagi penghinaan itu di dalam RKUHP ada 6 macam, yakni menista secara lisan, menista dengan surat tertulis, memfitnah, kemudian ada penghinaan ringan, mengadu secara memfitnah, kemudian tuduhan secara memfitnah. Nah, yang perlu dipahami sekali ada kalau di Belanda itu ada namanya penghinaan formil dan penghinaan material. Ini yang harus kita pahami bahwa penghinaan formil itu bisa dilihat dari isi pernyataannya yang memang dinyatakan secara kasar. Misalnya, mohon maaf ya, anjing kau, gitu. Misalkan bajingan kau, misalnya, atau setan lo, misalnya, itu kasar, itu penghinaan formil. Tetapi kalau penghinaan material, dia sebenarnya tidak, formnya itu tidak kasar, tetapi intinya materinya itu memang memiliki muatan-muatan tertentu yang bahasanya sopan. Nah, ini seringkali digunakan untuk bahasa-bahasa media massa biasanya. Dan kalau di Belanda itu penghinaan material dia tidak terkategori sesuatu yang bisa dipidana karena dia sifatnya hanya materinya saja, tapi pada esensinya adalah bukan untuk menghina. Nah, itu karena dasar tersebut kita bisa menelaah lebih dalam apakah ini merupakan penghinaan formil atau penghinaan material. Nah, kemudian berkaitan dengan rumusan delik dalam penghinaan, Mahkamah Agung juga pernah merumuskan ya sebagai akibat dari suatu tafsiran atau interpretasi dari perbuatan pidana yang ada dalam Hatsai Artikelen. Ini dari pasal 154 sampai 156 KUHP sebagai delik pokoknya. Nah, ini mengenai penghinaan terhadap presiden yang putusannya sudah perkaranya sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Halo, masih bisa ya? Saya masih tersambung ini. Ini sudah habis ya Pak ya? Oh iya, masih, ini soalnya saya sinyalnya putus-putus, mohon maaf. Baik Pak Dokter. Saya persingkat, saya lanjutkan aja ke pengaturan delik ya di dalam KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang paling mendapat sorotan ini di pasal
218 ya, tentang penghinaan terhadap martabat presiden dan atau wakil presiden. Di mana di dalam pasal 218 setiap orang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat dari presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana paling lama 3 tahun atau pidana paling banyak kategori 4. Nah, pasal ini memang sebelumnya menjadi kontroversial karena Mahkamah Konstitusi sebelumnya sudah mencabut pasal 154 mengenai hatsai artikelen tersebut. Tetapi saya ingat betul bahwa pertimbangan untuk memasukkan pasal ini adalah karena landasannya adalah pasal penghinaan terhadap kepala negara sahabat saja ya, itu dimasukkan di dalam KUHP baru kita. Kenapa ketika kita menghina atau menistakan begitu kepala negara, presiden atau wakil presiden, kita tidak mengkriminalisasinya. Jadi logikanya di situ waktu itu dimasukkan. Nah, kemudian di dalam penjelasan pasal 28 ayat 1 itu kita tahu bahwa menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri dari perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik itu termasuk memfitnah atau menista. Nah, hal yang penting ini tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Ini sama saja dengan KUHP kita yang saat ini berlaku, Wetboek van Strafrecht di pasal 310 ayat 3. Jadi kalau untuk kepentingan umum mengkritik atau menghina presiden bahkan itu ya diperbolehkan menurut pasal 218 ayat 2 tersebut. Tapi nanti kita elaborasi lagi bagaimana sebenarnya yang memang ada batasan-batasan tertentu yang tidak diperbolehkan. Nah, di dalam penjelasan 28 ayat 2-nya itu satu lagi nih, rasa untuk kepentingan umum adalah untuk melindungi ya kepentingan masyarakat yang dianggap yang diungkapkan melalui hak berekspresi. Ini juga merupakan hak asasi manusia gitu. Jadi harus dibedakan antara mana yang kritik, mana yang menghina. Dalam suatu negara demokratis hal tersebut memang dianggap sebagai hal yang wajar. Apalagi waktu itu diperkuat oleh hukum internasional kita ada Principle of Siracusa. Jadi Principle of Siracusa itu adalah tindak lanjut daripada ICCPR, yakni Covenant tentang hak-hak sipil dan hak politik. Di mana sepanjang memang untuk kepentingan umum menghina penguasa itu memang masih diperbolehkan karena penguasa atau yang dihina itu adalah lembaga atau institusinya, bukan pribadinya. Nah, dan satu hal lagi yang memang juga tidak boleh dilupakan adalah mengenai penghinaan presiden ini dia sama aja dengan delik aduan, bukan laporan. Jadi sebenarnya agak useless bisa dibilang sebagai penghinaan terhadap presiden ya. Presiden juga yang harus melaporkan secara pribadi gitu, bukan pihak lain. Tanpa adanya laporan secara tertulis dari presiden atau wakil presiden, penegak hukum tidak bisa menindaklanjuti delik tersebut. Baik, Pak. Oke. Kita lanjut ya, Pak ya, ke Pak Dr. Kriswanto. Sudah siap, Pak ya? Akan saya replace untuk materinya. Beliau akan menjelaskan tentang berpikir kritis atau critical thinking dalam bersikap etis ya. Kalau begitu saya terima kasih ya perhatiannya ya. Baik. Mohon maaf kalau memang ini suaranya terputus-putus. Siap. Iya, jadi kita sudah mendengarkan pasal 218 sampai pasal 220 dari Pak Dr. Ibnu. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari berpikir kritis ya dari masyarakat kita, masyarakat umum, perspektifnya terhadap KUHP baru dari Bapak Dr. Kriswanto. Silakan Pak, akan saya share screen. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Dir dan Bapak pemateri yang lain, terima kasih. Saya sangat hormat sekali untuk rekan-rekan atau Bapak Ibu peserta, saya juga hormat sekali
Semoga Bapak Ibu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah. Untuk Mbak Nida dan Mas Repi, terima kasih. Terima kasih juga untuk Sivitas Akademika Universitas Anwar, khususnya pasca sarjana. Ini waktunya begitu cepat ya. Jadi, waduh, seharusnya materi itu agak sedikit diberikan kelonggaran supaya substansinya itu dapat. Bagaimana orang mau bertanya kalau substansinya saja sudah tidak dapat ya. Tapi tidak apa-apa. Kita ikuti peraturan Mbak Nida. Ya, makasih. Lanjut ya. Bapak dan Ibu sekalian, karena ini waktunya memang hanya sebentar. Mulai pertama. Oke, pertama Mbak Nida. Mana coba yang pertama? Saat ini pukul 9. Ya, kita coba akan bahas ya. Setiap diskusi kita ingat. Diskusi salah satunya dalam filsafat itu ketika kita diskusi ternyata kita ini tidak dudukkan bersama apa yang menjadi bahan diskusi itu, kita itu akan melebar kemana-mana dan kemudian tidak ketemu. Ya, di sini kita membahas tentang delik penghinaan presiden dan wakil presiden dalam perspektif KUHP lama dan KUHP baru. Nanti di sana akan saya jelaskan tentang kesimpulannya juga bagaimana menurut pendapat saya. Pendapat saya ya. Karena supaya Bapak Ibu juga jelas, jangan hanya pendapat orang lain, tapi pendapat saya nanti bisa kita uji. Oke, masuk. Saya akan sedikit cepat, tapi insya Allah jelas. Masuk Mbak Nida. Kayak gue ganti background gitu, kirimlah HP-mu. Ya, oke. Mohon izin, di sini kita persamakan persepsi dulu untuk hinaan. Ya, saya ambil dari KBBI, jadi semuanya biar sama-sama kita punya patokan. Di sana diartikan sebagai proses cara perbuatan menghinakan atau menistakan berupa cercaan atau maki-makian. Yang secara umum di sini jelaskan adalah memandang rendah, merendahkan, memburukkan nama baik orang lain atau mencemarkan nama baik orang lain. Ya, jadi di sini harus kita samakan persepsi untuk hinaan itu sendiri. Oke, Bapak Ibu, KBBI menekankan penghinaan ini lebih hanya pada person atau pribadi seseorang. Nah, nanti kita uji apakah di dalam presiden ya, lembaga presiden itu ada orang atau tidak. Oke, lanjut. Kita ini untuk ontologinya, jadi samakan. Oke, latar belakang pasal penghinaan ini dulu, penghinaan ini ada di artikel 111 Nederland Wetboek van Strafrecht. Ya, itu tahun 1881 yang mengatur tentang penghinaan yang disengaja. Tadi sejarahnya sudah diuraikan oleh Bapak Dir, kemudian juga oleh Bapak Wadir I terhadap raja. Jadi yang dihinakan itu disengaja terhadap raja dan ratu. Dulu hukumannya pun sudah lama sekali, yaitu 5 tahun atau denda sebanyak 300 gulden. Ya, itu sejarahnya. Kemudian setelah Indonesia merdeka, pasal tersebut diadopsi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tepatnya di pasal 134 dengan menggantikan frasa raja dan ratu menjadi presiden dan wakil presiden. Lanjut. Ya, Bapak biar jelas saja. Oke. Di sini saya akan bedakan kepala negara dalam sistem negara monarki dan sistem negara demokrasi. Nanti selanjutnya kita diskusi. Dalam sistem negara monarki, raja dan ratu dinahbiskan sebagai simbol negara, ya. Jadi tidak boleh dihina. Dalam sistem negara republik seperti kita ini yang demokrasi dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat, presiden dan wakil presiden itu bukanlah simbol negara. Maka ketika ada orang yang mengatakan bahwa presiden itu simbol negara kita uji. Ada di mana? Di Undang-Undang 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Adakah di situ presiden? Tidak ada ya. Jadi kita clear. Maka jika ditinjau dari undang-undang tersebut, presiden dan wakil presiden bukanlah simbol negara. Ini bukan berarti saya tidak tendensius. Ini saya luruskan dulu terkait simbol negara. Ya, jadi Bapak Ibu ingat bahwa tidak ada simbol negara itu presiden. Ya. Sejarahnya tadi bagaimana pasal penghinaan pun kita sudah pahami. Oke, lanjut. Waktunya mepet ini. Oke. Delik penghinaan dalam KUHP. Kenapa saya tidak Bapak menjelaskan terlalu rinci? Di sini kita uji. Delik penghinaan itu di pasal 134, 36, 37 pernah diuji oleh Saudara Edi Sujana dan
Pandapotan Lubis yang kemudian Mahkamah Konstitusi permohonannya tersebut dikabulkan melalui putusan 13 pen 022 garis miring pengujian undang-undang pen 14 garis miring 2026 tanggal 4 Desember 2026 yang menyatakan bahwa delik penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden bertentangan dengan konstitusi. Artinya di sini pasal terkait dengan penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden di dalam undang-undang KUHP ya, KUHP itu yang lama berarti itu sudah dibatalkan. Itu sudah inkrah. Oke, lanjut. Bapak Ibu garis besarnya ya karena waktunya. Kemudian saya bahas delik penghinaan presiden dan wakil presiden dalam KUHP yang baru yang menjadi judulnya panitia ini. Di sini ada pasal 218, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak kategori 4. Berapa kategori 4 itu? Kategori 1 misalnya 1 juta, kategori 2 itu 10 juta, kategori 3 itu 50 juta, kemudian kategori 4 itu 200 juta. Ini saya tulis lengkap. Nanti Bapak pelajari lagi. Di pasal 219 juga sama, Bapak bisa baca di sini. Oke, cuman itu adalah memperluas saja, memperdengarkan, termasuk ini masuknya dalam kategori teknologi nantinya. Oke. Kemudian saya membaca lagi di sini terkait dengan eksistensi pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam KUHP baru. Ya, yaitu di pasal yang tadi saya sebutkan. Kemudian bagaimana pasal ini apakah sudah berlaku secara bisa diberlakukan secara ini oleh pemerintah terkait dengan penghinaannya? Di sini saya ada keputusannya. Uji material tersebut dilakukan oleh para akademisi. Ya, itu dengan dengan perkara nomornya juga ada di sini Bapak 7 PUU strip 21 2023. Ya, waktu itu putusan dari uji materi ini oleh Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam putusannya menolak permohonan para pemohon yang dinilai sangat prematur karena Undang-Undang 1 2023 ini belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Ya, jadi nanti Bapak dan Ibu ketika menanyakan tentang KUHP ini untuk diuji materi, ya ini jawabannya. Ya, kapan akan diberlakukan? Tanggal 2 Januari 2023. Ya. Oke. Mengapa dia menolak? Mahkamah itu menolak karena dianggapnya belum berdampak terhadap adanya anggapan kerugian konstitusional, baik secara potensial apalagi secara aktual. Itu alasannya. Jadi nanti tidak ada lagi pemikiran Bapak dan Ibu sekalian tentang uji materi sebelum tanggal di atas tanggal 2, mulai tanggal 2 2023, 2 Januari. Oke, lanjut. Lah, apakah penghinaan presiden dan wakil presiden masuk dalam delik? Nah, itu kan pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Bapak Pak Dr. Ibnu. Jadi di sini kita uji. Ketika kita berbicara tentang apapun, maka sebenarnya bicaranya tentang filosofi, filsafatnya. Ilmu tertinggi daripada ilmu itu adalah filsafat yang mempertanyakan tentang hakikat kebenarannya. Maka di sini tanyakan apakah presiden dan wakil presiden itu manusia atau hanya kalimat yang berupa kata benda, presiden, wakil presiden. Kemudian untuk menguji berikutnya, apakah di dalam lembaga yang bernama presiden dan wakil presiden itu ada seseorang yang mengisinya? Apa ada orang yang mengisinya atau tidak? Itu mohon maaf ya, suara saya agak keras Bapak Ibu ya, tapi nggak apa-apa. Karena saya dari militer jadi biasa gitu. Tapi insya Allah nggak apa-apa. Kemudian bagaimana seandainya jabatan presiden dan wakil presiden itu kosong? Adakah orang yang memberikan kebijakan di dalamnya? Nah, itu harus kita kaji. Maka ketika kita mengatakan apakah presiden itu dihina masuk dalam delik atau tidak, kita uji di sini sebenarnya. Filosofinya ada di sana, sebuah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab dengan logis, dengan nalar. Maka bagaimana seandainya jabatan presiden dan wakil presiden itu kosong? Apakah jabatan presiden dan wakil presiden dapat berfungsi dengan baik ketika kosong? Jangan coba aja lihat tuh.
presiden dan wakil presiden kosong. Ya. Apakah lembaga presiden dan wakil presiden dapat menghasilkan kebijakan ketika kosong? Siapa yang mengeluarkan kebijakan yang mengatasnamakan presiden ketika itu kosong atau terisi juga? Itu dari pertanyaan-pertanyaan di atas, maka kita akan mendapatkan jawaban apakah jabatan presiden melekat pada nama pejabatnya atau tidak. Jadi nanti kita jangan sampai diracuni dengan penyesatan nalar atau penyesatan logika cara berpikir dengan benar tadi. Presiden nama, kemudian di dalamnya ada enggak? Apakah nama itu ketika tidak ada orangnya bisa mengeluarkan kebijakan? Apakah nanti ketika si presiden ini sudah ada orangnya, ada nyawanya, ada rohnya, yaitu berupa orang, kalau sekarang Jokowi, Megawati dan lain-lain itu bisa dihina gitu tuh. Jadi melekat enggak itu di dalamnya? Itu juga harus kita pahami. Ya, kita tidak usah melihat kemana-mana, tetapi hakikat sesuatunya tentang filosofi dari presiden itu sendiri seperti apa. Oke, kita uji nanti. Ayo lanjut. Berpikir kritis dan bersikap etis dalam kajian filsafat. Saya menjelaskan sedikit. Kegiatan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang berakal adalah berpikir dan berbicara. Maka kelebihan manusia itu adalah berpikir dan berbicara, itu kelebihannya dibandingkan dengan hewan. Tidak bisa bicara, tidak bisa berpikir. Maka di dalam kegiatan berpikir itu dan berbicara dibutuhkan keahlian tingkat tinggi karena seorang individu harus mampu melakukan analisa yang punya hanya manusia, mengevaluasi, menjelaskan, serta memberikan pemecahan masalah dalam hal yang dibicarakan dan dipikirkan. Itu sebenarnya arahnya jawabannya ke sana. Saya tidak tendensius membela kemana-mana ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita sama-sama untuk meluruskan tentang keilmuan itu. Ya, dalam kegiatan berpikir itu kita harus mampu melakukan analisa, mengevaluasi, menjelaskan serta memberikan pemecahan masalah dalam hal yang dibicarakan dan dipikirkan. Jadi bukan hanya kita sekedar kritik, berbicara keras tentang sesuatu, bukan, tapi harus mampu melakukan analisa, mengevaluasi, menjelaskan, memberikan pemecahan, memberikan data-data, bukti-bukti dan lain-lain dengan apa yang kita bicarakan dan pikirkan. Oke, paham dulu. Selanjutnya, individu yang mengungkapkan pemikiran atau pendapat harus memperhatikan etika. Nanti ada Pak Ustadz Endang Madali itu yang akan menjelaskan bagaimana etika itu yang paling atas. Ketika kita punya ilmu tapi tidak beretika, maka banyak sekarang ini pejabat kita yang masuk penjara karena tidak punya etika, dia tidak punya moral. Mohon izin ya, karena dia masuk penjara berarti dilakukan suatu proses tindak pidananya, berarti dia tidak punya moral, tapi punya ilmu yang tinggi. Maka harus disandingkan antara moral dengan ilmu, itu sandingkan. Nanti dalam Islam itu ada, saya kaji nanti. Tapi dilengkapi dengan Pak Ustadz. Ya, maka individu yang mengungkapkan pemikiran atau pendapatnya harus memperhatikan etika sikap dalam penyampaiannya. Sehingga kemampuannya dalam berbicara dan berpikir kritis akan sejalan dengan sikap etis. Yaitu sikap ketajaman individu yang mampu berkomunikasi dengan baik kepada pihak lain ataupun kelompok. Jangan dibasahin dulu. Oke ya, ini saya ambil dari bukunya Brown, NM dan Kelly, MS. Oke, sedikit lagi nih Mbak. Berpikir kritis dan bersikap etis, critical thinking penting tadi itu, untuk etik attitude penting sekali juga untuk menghasilkan suatu argumentatif yang etik. Oke lanjut. Kesimpulan. Seorang presiden akan melekat pada jabatannya karena jabatan presiden tanpa seseorang yang ada di dalam jabatannya tersebut maka tidak akan dapat menghasilkan kebijakan apapun. Kebijakan bisa dihasilkan karena di dalamnya ada seseorang yang menjabat sebagai presiden, yaitu berupa individu. Maka ketika dipisahkan antara presiden dengan individu, menurut pendapat saya itu tidak bisa. Karena di dalamnya seorang bapak itu pasti ada nama Kriswanto. Ketika bapak itu dihina, maka di dalamnya itu ada Kriswanto. Bapakmu itu bajingan, ya Kriswanto di dalamnya, tidak bisa. Kalau saya, ini mohon izin, nanti kita uji semua. Maka menghina presiden dan wakil presiden sama dengan menghina person individunya meskipun tujuannya untuk mengkritik kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan tidak ada lahir tanpa ada orangnya. Mana ada orang yang tidak tanda tangan. Nanti dulu Mbak. Ya.
Tidak ada orang yang bisa tanda tangan kalau di situ tidak ada orangnya, kalau presiden dan wakil presidennya tidak ada. Itu pemikiran saya dari dari penelitian di atas tadi. Oke, rekomendasi. Kepada presiden dan wakil presiden yang merasa terhina sebaiknya bersikap tegas. Apakah ingin melaporkan atau tidak? Karena ini adalah delik aduan. Artinya, jangan orang lain yang melaporkan, yang berbondong-bondong itu orang lain. Katakan pada orang-orang itu, saya merasa tidak dihina. Kalian tidak usah ikut-ikutan melaporkan. Jadi karena keonaran ini adalah dari perkataan seseorang itu terhadap saya pada khususnya, maka saya katakan kepada jenengan itu tidak usah pada ribut. Ini saya anggap tidak menghina. Jadi harus ada ketegasan. Jangan dianya bersikap diam-diam saja atau tidak melaporkan, tapi orang lain sibuk mencari pasal-pasal. Pasal apa saja di Indonesia ini dengan 200.000 peraturan perundang-undangan itu apa saja? Jenengan mau ngelak apa saja? Yuk dicarikan nanti pasalnya. Jadi pasal itu sebenarnya kan hanya untuk mengelabui semata, untuk bisa dikatakan itu seperti pasal karet, makanya harus ada ketegasan kepada seseorang, terutama presiden dan wakil presiden sebagai pejabat publik ini. Misalnya dikatakan saya terima, ya sudah, ini tidak menghina ke saya terima, ya sudah selesai. Tidak ada orang lain yang melaporkan kemana-mana. Jadi jadinya dia mencari pasal-pasal tentang hal-hal yang lain. Jangan dulu Mbak, satu lagi. Kepada masyarakat yang menyampaikan kritik sebaiknya mengutamakan etik, karena etik adalah nilai moral tertinggi, seperti pepatah Arab yang mengatakan al-adabu fauqal ilmi, artinya adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Maka ketika ada etik, ada adab, baru ada ilmu. Ilmu tanpa adab tidak ada manfaatnya juga, karena hanya akan mengalami kehancuran karena orang minter-minteri orang. Lanjut lagi. Ya, terima kasih. Ya, itu 15 menit kali. Makasih. Monggo dilanjut Mbak Nida. Terima kasih Pak Dr. Kris ya. Tadi kita sudah mendengarkan tentang berpikir kritis terhadap KUHP baru. Selanjutnya akan saya request slide kepada Pak Dr. Haji Firman Chandra. Boleh menyapa teman-teman semua dulu Pak. Beliau akan